Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel video saya. Pada kali ini ya, kita akan membahas tentang melindungi diri kita dari penipuan kredit dan identitas, atau penipuan yang selama ini menggunakan identitas atas nama kita, terus pembobolan kartu kredit yang atas nama kita. Nah, ini saya akan membahas tips-tipsnya supaya kita tidak tertipu dalam kartu kredit yang ternyata digunakan oleh orang lain. Hal-hal yang menyangkut itu tips yang sangat penting untuk melindungi diri kita dari penipuan kredit dan identitas, atau penipuan kartu kredit kita atau kredit secara yang kita ajukan secara manual, dan atau penipuan yang menggunakan identitas kita. Dalam era digital seperti ini sekarang, keamanan informasi pribadi kita sangatlah penting. Jadi mari kita simak video kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tanpa berbasa-basi, tanpa banyak-banyak kata, ayo kita mulai saja. Tips yang pertama adalah untuk selalu menjaga kerahasiaan informasi pribadi Anda. Jangan pernah memberikan informasi seperti nomor kartu kredit, nomor rekening bank, nomor identitas pribadi, password, email dan password, atau meminjamkan HP kepada orang-orang yang tidak kita kenal, atau orang-orang yang bahkan orang yang sudah kita kenal pun kita harus hati-hati. Ada contoh yang di Jawa Timur kemarin ya, tetangga bisa membobol rekening bank tetangga itu cuman karena dia mengintip ke HP di sebelahnya gitu. Misalnya teman kita cuman mengintip kita lewat HP, kita ngobrol, mereka bisa membobol rekening bank sekian ratus juta dengan cuman modal itu aja. Nah, itulah perlunya kita berhati-hati untuk menjaga kerahasiaan identitas kita, baik identitas pribadi, email, dan nomor kartu kredit, nomor rekening bank, dan yang lainnya. Pastikan Anda hanya memberikan informasi ini kepada lembaga-lembaga keuangan yang telah Anda percayai ya. Misalkan ada orang telepon terus mengaku-ngaku dari bank, atau mengaku-ngaku dari cabang bank atau cabang Anda tempat mengajukan kredit, itu juga harus hati-hati. Pastikan kalau orang dari bank tidak akan meminta OTP, atau tidak akan meminta kata sandi, atau tidak akan meminta nomor rekening. Mereka juga profesional. Nah, kalau sudah ada yang meminta nomor rekening atau OTP, Anda juga harus hati-hati. Pastikan Anda tidak tertipu, dan berpikirlah secara jernih sebelum mengambil keputusan apapun itu dalam bidang keuangan atau perbankan. Pastikan Anda menggunakan kata sandi yang kuat di akun-akun yang Anda gunakan. Pastikan ya menggunakan kata sandi yang kuat, atau mengganti berkala setiap 3 atau 6 bulan sekali kata sandi Anda secara berkala diganti kombinasi huruf dan angka. Dan jangan yang sudah ditebak, misalkan tanggal lahir, terus nama depan, terus kombinasi nama depan tanggal lahir. Pastikan gunakan yang rumit, rumit tapi mudah diingat untuk Anda gitu loh. Kalaupun Anda tidak ingat ya, pastikan Anda mencatatnya di tempat yang Anda hanya ketahui sendiri bahwa tempat itu adalah sandi Anda. Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak ya tadi kan. Nah, tips yang selanjutnya, untuk selalu memeriksa laporan kredit Anda secara berkala. Cek laporan secara berkala, rekening koran, rekening tabungan, misalnya rekening tabungan, print secara berkala, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Terus tagihan kartu kredit Anda secara berkala juga Anda cek. Jangan sampai Anda tidak sadar kartu kredit Anda dipakai orang lain, Anda terus membayar terus. Nah, itu lakukan secara berkala. Hubungi pihak bank apabila ada transaksi yang mencurigakan, hubungi pihak leasing, pihak dealer apabila ada kejanggalan-kejanggalan yang Anda rasa di luar dari biasanya. Ini biasanya kok nggak kayak gini, terus ini kok tiba-tiba ada transaksi yang mencurigakan. Itu setiap hal-hal kecil apapun yang menurut Anda itu di luar dari kebiasaan, itu tanyakan, terus selidiki. Jangan sampai misalkan Anda menabung, atau misalkan Anda menggunakan kartu kredit, Anda membayar yang bukan Anda gunakan gitu loh. Jadi berhati-hatilah, teliti dan hati-hati, intinya itu. Terus yang selanjutnya, sebagai tambahan, hati-hati dengan email phishing ya, hati-hati dengan email phishing atau kiriman link-link WhatsApp yang tidak jelas, yang kita suruh membuka link, yang ternyata itu mengambil data-data pribadi kita. Hati-hati kalau misalkan itu tidak Anda ketahui, atau tidak misalkan dapat hadiah atau apapun yang Anda merasa tidak mengikut event tersebut, terus mereka mengabarkan sesuatu, ya sebaiknya Anda hindari itu. Soalnya penipuan sekarang juga bermodusnya seperti itu, cuman modus
dia mengirim WA, terus buka link. Nah, nanti linknya itu akan mengambil data-data pribadi kita. Jangan pernah mengklik tautan yang mencurigakan atau memberikan informasi pribadi melalui email, terutama jika Anda tidak yakin Anda mengirimnya. Nah, ternyata kayak email phishing itu tiba-tiba ada email masuk mengenai pemberitahuan sesuatu atau pemberitahuan kabar gembira sesuatu, tetapi Anda tidak merasa mengikuti atau merasa mengikuti event tersebut. Nah, itu hati-hati, soalnya banyak penipuan yang datang dari situ. Sama juga dengan WA, juga seperti itu. Yang kemarin itu yang booming beberapa waktu yang lalu, contoh kita harus menyetujui potongan dari pihak bank 150.000, atau kita klik email atau kita klik WhatsApp tautan ini untuk tidak menyetujui. Nah, seperti itu. Pastikan kalau dari pihak bank itu pemberitahuannya tidak lewat WA, biasanya mereka media resmi, dan kalaupun ada perubahan potongan dari pihak bank, biasanya menginformasikan kalau kita datang ke kantor bank atau CS langsung menelpon kita tanpa harus menyetujui link tautan apapun, dan hindari juga survei-survei yang mengatasnamakan pihak bank. Biasanya itu juga palsu, kalau kita klik ya biasa sama aja, linknya akhirnya juga mengambil data pribadi kita. Nah, yang terakhir adalah menjaga keamanan WiFi rumah kita. Jaga keamanan, pastikan router WiFi Anda dilindungi dengan kata sandi yang kuat. Hindari menggunakan kata sandi yang default yang biasanya mudah ditebak. Selain menggunakan koneksi internet yang aman, hindari ya, misalnya di tempat-tempat umum kita nyambung di WiFi di restoran apa di mall-mall, ya hindari itu. Mereka juga bisa mengambil data pribadi kita dari WiFi dari sambungan-sambungan internet yang kita tidak tahu kevalitannya. Nah, gunakan selalu save data pribadi ya. Lindungi data diri Anda, karena hanya diri Anda yang benar-benar bisa menjaga keamanan kerahasiaan data-data diri Anda sendiri. Nah, gunakan koneksi internet aman saat menggunakan transaksi keuangan. Misalkan kita menggunakan M-Banking, selalu gunakan data seluler, jangan menggunakan WiFi di tempat umum. Soalnya apa, dari situ mereka juga bisa melihat data-data pribadi kita ya. Contoh di remote aja, mereka juga bisa melihat HP kita gitu loh. Jadi kalau misalkan transaksi perbankan, baik transfer M-Banking atau transfer dari saldo startup, GoPay dan sebagainya, itu gunakan selalu data seluler pribadi Anda. Dan itulah beberapa tips untuk menghindari penipuan kredit atau penipuan kredit dan identitas atas nama diri kita. Semoga tips ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Jika teman-teman atau semuanya yang memiliki tips tambahan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar yang di bawah ini ya. Jangan ragu untuk berbagi, jangan ragu untuk sharing, sekedar untuk tambahan ilmu dan kritik dan saran ya, misalkan untuk tambahan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.